Tes. Tes. Satu pemikiran bisa menyalakan percikan, tetapi tiga pemikiran bisa menyampaikan dan menguncangkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, yang arif dan bijaksana, moderator, timekeeper, lawanku dari pihak pemerintah, serta para pemerhati debat yang kami cintai dan kami banggakan. Perkenalkan, kami dari delegasi Debatersman 1 Kota Makassar dengan nama tim Detersman. Saya sendiri, Ananda Nur Islami selaku pembicara ketiga, di samping kanan saya ada MB Al-Ghifari selaku pembicara kedua, dan di ujung sebelah kanan saya ada Sofia selaku pembicara pertama. Berdirinya kami di sini untuk menolak mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Debatersman 1 Kota Makassar, berpikir kritis, cerdas, dan hebat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali perkenalan dari tim kontra dari MAN 1 Makassar. Baik, di sisi kiri saya ada tim pro dari SMA 7 Wajo Cendana yang siap mendukung mosi dengan argumen ilmiah yang tajam dan di sisi kanan saya ada tim kontra yang akan siap membantah argumen-argumen dari tim pro dengan argumen yang ilmiah dan kritis. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara pertama dari tim pro untuk membuka debat dan mengemukakan argumennya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya Vira membuka kasus dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan juri yang arif dan bijaksana, rekanku dari tim oposisi, serta pengamat debat yang kami hormati. Saya selaku pembicara pertama dari tim proposisi hadir untuk mendukung mosi perdebatan kita kali ini, yaitu rehabilitasi hutan di Indonesia lebih efektif dilakukan melalui reforestasi alami dibandingkan reboisasi buatan. Juri, sebelum masuk ke ranah argumentasi, mari kita definisikan variabel mosi terlebih dahulu. Pertama, rehabilitasi hutan yaitu upaya pemulihan fungsi hutan yang rusak agar kembali seperti ekosistem semula. Kemudian yang kedua yaitu reforestasi alami, di mana maknanya itu membiarkan hutan pulih sendiri dengan bantuan minim manusia melalui pertumbuhan kembali vegetasi asli yang masih tersisa, biji dari tumbuhan sekitar, dan proses alami lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu reboisasi buatan, artinya menanam kembali pohon secara manual oleh manusia dengan jenis tanaman tertentu. Seringkali ini menggunakan bibit komersial. Juri, mari kita batasi mosi ini agar tidak ada yang melinjur di arena perdebatan. Debat ini berfokus pada rehabilitasi hutan di Indonesia, bukan negara lain, juri. Dan yang dibandingkan itu adalah reforestasi alami dan reboisasi buatan dari segi efektivitas ekologi dan keberlanjutan, bukan semata-mata kecepatan atau hasil ekonominya, juri. Pun mosi ini muncul ke permukaan karena Indonesia sedang menghadapi laju deforestasi tinggi akibat aktivitas tambang, perkebunan, dan pembakaran liar. Program reboisasi buatan pemerintah sering dinilai tidak efektif, juri, karena pertama, banyak tanaman yang tidak sesuai dengan kondisi ekologis lokal, dan yang kedua, kurangnya perawatan pasca tanam, dan yang ketiga yaitu rendahnya tingkat keberlangsungan hidup bibit. Kemudian kami berani berdiri pada posisi proposisi karena adanya 3 alasan utama. Yang pertama yaitu kualitas ekologis lebih tinggi, di mana spesies asli yang sudah beradaptasi dengan kondisi tanah dan iklim setempat. Reboisasi buatan itu didominasi oleh 1 atau 2 jenis pohon saja, juri, atau monokultur. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi biaya dan kemandirian alam. Juri, daripada membuang-buang anggaran saja dengan mekanisme status quo yang gagal, mending kita memanfaatkan alam yang dapat bekerja sendiri, juri. Kemudian yang ketiga yaitu ketahanan jangka panjang. Juri, hutan yang silahkan. Mereka bilang reforestasi alami adalah bagaimana hutan itu akan kembali tanpa campur tangan manusia. Tapi mereka bilang kalau kebakaran hutan itu ada terjadi besar-besaran, sehingga pada akhirnya itu tidak akan bisa melakukan reforestasi alami karena kita ketahui hutan sudah terbakar habis-habisan dan sudah tidak ada biji benih di dalamnya, Dewan Juri. Jadi reforestasi alami di sisi mereka itu tidak akan pernah tercapai.
Juri, juri, hal ini akan dijawab oleh alasan ketiga kami ya di mana yaitu ketahanan jangka panjang. Hutan yang tumbuh alami itu memiliki sistem ekologi yang kompleks, akar yang sering saling berhubung dan interaksi flora dan fauna yang menjadikan lebih tahan terhadap bencana alam seperti kebakaran hutan dan bencana lain dan lain sebagainya. Kemudian kami memberikan evaluasi di mana yang pertama, perlindungan area inti dari gangguan efektivitas manusia agar regenerasi alami itu terjadi dengan baik. Kemudian yang kedua itu monitoring pertumbuhan vegetasi alami secara berkala untuk memastikan proses regenerasi berjalan dengan baik. Kemudian aktor-aktor rentan yang berlaku pada mosi perdebatan kita kali ini, yang pertama itu masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bergantung langsung pada hutan, juri. Kemudian satwa endemik Indonesia yang kehilangan habitat mereka akibat reboisasi buatan yang tidak menyediakan ekosistem alami mereka. Oleh sebab itu, dengan semua alasan bangga mendukung mosi. Luar biasa argumen yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya kita akan mendengarkan argumen dari pembicara pertama dari tim kontra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tes. Debat dalam 3, 2, dan 1. Dewan juri yang arif dan bijaksana, sebelum masuk ke ranah argumentasi pihak oposisi, izinkan saya untuk membidas beberapa argumen dari pihak government. Yang pertama, mereka bilang kalau alam itu mampu untuk pulih sendiri tanpa ada bantuan dari manusia itu sendiri. Saya rasa tidak etis, juri. Karena apa? Manusia itu sendiri yang melakukan yang merusak hutan itu sendiri. Tapi apa? Hutan atau alam itu sendiri yang disuruh untuk memperbaiki dirinya. Di situ saya rasa letak ketidaketisan yang hadir di government itu sendiri. Dan ya, saya rasa lahan juga kritis di Indonesia itu sudah sangat luas dan vegetasi alaminya itu sudah hilang. Ini adalah data dari KLHK 2022 yang menyebutkannya. Kedua, mereka bilang kalau ini adalah tentang efektivitas biaya murah. Tapi saya rasa ketika biaya murah, tidak ada yang menjamin kalau itu akan efektif pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Ketika ini gagal, maka akan terjadi biaya ekologis juga yang lebih besar pada akhirnya. Ketiga, tidak paham ketika mereka bilang bentuk reforestasi, mereka mendefinisikan kalau bentuk reforestasi itu tanpa campur tangan manusia. Tapi mereka bilang lagi kalau ini akan ada monitoring vegetasi yang hadir di kita semua. Tidak, terima kasih. Artinya mereka backlist dari definisi mereka sendiri. Mari bang kasus. 1A, beberapa setup. 1, sebenarnya reforestasi alami adalah membiarkan hutan pulih secara alami tanpa campur tangan manusia secara besar-besaran. Seperti kita membiarkan hutan tumbuh kembali secara alami tanpa campur tangan manusia yang mengandalkan sisa vegetasi, benih alami dan hewan penyebar biji dan lainnya. Interupsi. Kedua, silahkan. Dewan juri, saya tadi mengatakan bahwasanya reforestasi alami itu minim bantuan manusia, bukan tidak tanpa bantuan manusia itu sendiri, juri. Kemudian bagaimana dengan program reboisasi pembuatan pemerintah itu sering dinilai tidak efektif. Bagaimana di posisi kamu? Saya rasa mereka terlalu terburu-buru, karena ini yang akan saya jelaskan di argumentasi saya, juri. Karena apa? Ini bentuk dari rehabilitasi hutan itu tidak hanya dari perusahaan tambang pemerintah itu sendiri, ada juga yang dari swasta. Ini yang akan saya jelaskan. Kedua, reboisasi buatan, proses penanaman kembali hutan yang rusak atau gundul karena campur tangan manusia yang melakukan aktivitas di dalamnya seperti tambang, tambang dan lain sebagainya. Ya, kenapa kita ingin melakukan reboisasi pohon? Ya karena ini akan menanam bibit pohon dari spesies tertentu yang dipilih sesuai kondisi lahan itu sendiri. Jadi kita tidak menanam pohon secara sembarangan di hutan itu. Karena sehingga goals dari mosi ini bagaimana pada akhirnya kita memulihkan fungsi ekologis dan kondisi sosial hutan di tengah era globalisasi ini. Karena apa? B, konteksnya Indonesia
itu punya kerusakan hutan yang sangat parah menurut KLHK 2023 dan deforestasi yang mencapai 104 hektar 104.000 hektar per tahun. Sementara apa? 12 juta hektar lahan hutan dalam kondisi yang kritis. Dan juga banyak diantaranya karena bekas tambang, batu bara, dan sawit lainnya yang sulit untuk dipulihkan secara alami karena telah menggunakan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan alam itu sendiri. Sehingga aktornya siapa? Satu, pemerintah itu sendiri, yaitu pusat atau daerah yang memberikan kebijakan kepada para perusahaan tambang dan lain sebagainya untuk melakukan rehabilitasi hutan itu sendiri untuk memulihkan fungsi ekologis dari hutan itu sendiri. Kedua, perusahaan tambang dan industri, entah industri kehutanan maupun itu pihak pemerintah atau swasta itu sendiri, juri. Kenapa yang akan melakukan rehabilitasi itu sendiri? Kenapa pihak swasta ini lebih harus untuk digenjot? Ya karena mereka itu lebih memiliki dana yang lebih besar daripada pemerintah itu sendiri. Jadi ketika mereka hadir dengan bilang ini hanya dilakukan oleh pemerintah sehingga itu hasilnya tidak maksimal, saya rasa tidak, karena di status quo sekarang perusahaan tambang itu lebih banyak swasta, juri. Karena apa? Mereka memiliki dana yang lebih besar dan keuntungan yang lebih besar sendiri karena mereka tidak ikut campur tangan di dalam pemerintahan itu sendiri. Tidak. Sehingga kenapa ini penting? Saya rasa ini tentang masalah waktu dan krisis globalisasi. Karena ketika proses rehabilitasi ini dilakukan secara alami akan butuh 30 hingga 50 tahun untuk mengembalikan kondisi hutan itu secara alami. Sementara apa? Dampak ekologis dari deforestasi seperti banjir, longsor, dan hutan gundul ini semakin naik dan terjadi kerugian ekonomi 20 triliun per tahun menurut data Bappenas 2022. Sehingga beban pembuktian yang hadir di oposisi itu sangat sederhana, juri. Bagaimana pada akhirnya kita melakukan reboisasi buatan itu lebih efektif dibandingkan reforestasi alami itu sendiri. Sehingga efektivitas ekosistem itu lebih terjamin. Dengan alasan semua bangga. Luar biasa argumen yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dari tim kontra. Selanjutnya kita akan mendengarkan argumen dari pembicara kedua dari tim pro. Saya Yuli melanjutkan debat dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan juri yang arif dan bijaksana, moderator, timekeeper, serta pemerhati debat yang saya kagumi. Yang pertama, mari kita lihat dulu mosi perdebatan kita kali ini. Rehabilitasi hutan di Indonesia lebih efektif melalui reforestasi alam dibandingkan reboisasi hutan. Sebelum itu, mari masuk dan bersihkan falasa berpikir dari tim oposisi. Pertama, mereka mengatakan bahwa seni berdebat itu ialah mendengarkan. Saya rasa pembicara pertama kami telah menegaskan bahwasanya dalam hal campur tangan manusia ini, secara total manusia tidak berkontribusi secara total, namun mereka minim kontribusinya. Lalu yang kedua, mereka mengatakan efektivitas biaya. Bukankah di sisi kamu tim oposisi efektivitas biaya itu tidak ada? Dikarenakan reforestasi ini memerlukan biaya yang tinggi. Yang pertama, mari kita lihat dari segi transportasi, ini membutuhkan biaya distribusi yang sangat tinggi. Pun bibit yang mereka antar ini tidak sesuai dan tidak unggul karena bibitnya bibitnya berdasarkan data sendiri itu tidak bisa tumbuh sesuai yang diinginkan. Lalu yang ketiga, itu juga membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak, juri. Untuk itu, mari kita bersihkan lagi falasa berpikir. Mereka mengatakan mereka memberikan banyak sekali mekanisme dalam posisi mereka, namun mereka menutup mata. Mereka memberikan banyak penawaran dalam sisi mereka, tetapi mari kita kembali lagi, banyak tanaman yang tidak sesuai dengan kondisi ekologis lokal karena kurangnya perawatan dan juga rendahnya tingkat penjagaannya. Lalu juri, mari kita masuk ke dalam argumen saya. Yang pertama, mari kita lihat kualitas ekologis ini lebih tinggi. Juri, mari kita percayakan kepada alam. Kita jangan kita untuk melemahkan alam di sini. Reforestasi alami ini menciptakan ekosistem yang lebih kompleks, seimbang dibandingkan reboisasi buatan. Dalam proses alami, tumbuhan yang tumbuh adalah spesies yang asli dari daerah tersebut. Ini membuat interaksi alami yang berjalan secara alami dan saling memperkuat. Di sisi mereka hanya memberikan banyak penanaman bibit, tapi tidak ada yang saling memperkuat karena itu bukan tumbuh asli dari dari daerah alami mereka. Lalu sebaliknya, reboisasi buatan ini sering menanam pohon yang jenisnya seragam. Jadi mari kita biarkan alam untuk beristirahat sejenak. Setelah kamu merebut banyak hal dari alam, setelah kamu memanen banyak hal dari alam, mari kita biarkan dia untuk
interupsi ditolak, mari kita biarkan alam itu untuk tumbuh dan juga mari kita biarkan alam itu untuk merawat dirinya sendiri setelah kamu merebut banyak dari alam itu. Saya akan buktikan. Tadi mereka mengatakan bagaimana cara kamu akan mengatasi kebakaran hutan tanpa adanya campur tangan manusia. Saya akan buktikan itu. Di Kalimantan sendiri, hutan yang dibiarkan bergenerasi alami setelah kebakaran 40% mereka bisa tumbuh dan pulih kembali. Lalu hal ini membuktikan juri bahwasanya reforestasi alami mereka lebih efektif dalam pemulihan. Lalu yang kedua, mari kita berbahas dengan efisiensi biaya interupsi diterima. Kita paham kalau pemerintah atau perusahaan tambang itu yang menyebabkan hutan rusak, makanya disinilah peran manusia untuk mengembalikannya dan memulihkannya kembali Dewan Juri. Sedangkan di pihak mereka, pemerintah atau perusahaan tambang itu sudah merusaknya, tapi mereka akan tetap dibiarkan begitu saja tanpa ada insentif untuk memperbaiki hutan itu sendiri. Sehingga di sisi mereka itu terlalu buruk pada akhirnya. Jadi saya rasa pada hari ini kita hanya membahas tentang hutan, dan saya rasa meskipun mereka mengatakan bahwasanya manusia ini memberikan kontribusi yang besar, tapi kontribusi yang diberikan oleh manusia sendiri itu diyakini gagal juri, dan mereka juga tidak bisa membuktikan bahwasanya usaha yang telah dilakukan oleh manusia tersebut dapat memulihkan hutan itu kembali. Lalu juri di reboisasi sendiri yang pertama memiliki biaya yang tinggi karena transportasi dan distribusi mereka dan juga tenaga kerjanya. Hasilnya tidak maksimal karena bibitnya itu tidak sesuai dengan konteks dan penempatannya. Lalu menurut KLHK, ini akan saya buktikan menurut data KLHK, 60% bibit dari program reboisasi tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 juri ini tidak bertahan hidup karena ketika di sisi kami reforestasi, ketika kita membiarkan alam pulih, itu akan menyebabkan adanya efisiensi biaya karena ini yakin lebih hemat karena kita membiarkan alam untuk tumbuh dan bisa menjaga dirinya sendiri. Lalu yang kedua itu lebih alami dan juga lebih efektif. Percuma kita memiliki biaya yang besar, proses yang besar, tapi ketika pada akhirnya hasilnya tidak maksimal, tidak ada yang bisa kita dapat dan tidak ada yang bisa kita lihat. Lalu yang ketiga ini tentunya akan mendukung ketahanan sosial dan juga kearifan. Reforestasi alami ini mereka menghormati peran masyarakat adat dan juga kearifan lokal yang telah bertahan lama, hidup dan selaras. Masyarakat mereka memiliki sistem adat tradisional seperti larangan untuk menebang area tertentu. Lalu juri cepat bukan berarti kita efektif. Kecepatan penanaman tidak menjamin keberlanjutan dan juga ekosistem tak butuh kendali total manusia, tapi mereka butuh perlindungan agar sistemnya bisa bekerja sendiri. Lalu yang pertama untuk mekanisme yang akan kami berikan, yang pertama ialah menetapkan zona pemulihan alami, melibatkan masyarakat lokal dalam pengawasan dan pelaporan, dan yang ketiga melakukan intervensi minimal hanya di daerah yang benar-benar kritis. Lalu yang pertama masyarakat adat dan komunitas, tentunya juri masyarakat adat dan komunitas mereka tumbuh dari hutan, mereka mendapatkan banyak peluang dari hutan-hutan tersebut karena tanaman komersial bisa menggantikan tumbuhan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Lalu yang kedua satwa endemik. Juri mari kita tidak hanya lihat manusia yang berkontribusi dalam hutan tersebut, tapi mari kita fokuskan kepada satwa-satwa dan flora yang ada di sana. Juri satwa dan flora itu mereka membutuhkan tentunya lingkungan yang alami. Untuk semua alasan bangga mendukung MOSI. Luar biasa argumen dan bidasan yang telah dipaparkan oleh pembicara kedua dari tim pro. Selanjutnya kita akan mendengarkan argumen dari pembicara kedua tim kontra. Baik, untuk disclaimer terlebih dahulu, mohon jangan spam interupsi. Kalau saya belum jawab artinya saya sedang berfokus pada argumentasi saya. Saya akan jawab setelah argumentasi saya selesai. Melanjutkan kasus dari sisi oposisi dalam 3, 2, dan 1. Satu kata untuk sisi government, aneh. Mereka sudah mengamini dari pembicara satu mereka bahwa konteks MOSI ini adalah negara Indonesia, tapi mereka tidak pernah memberikan kontekstualisasi kepada kita semua bagaimana interest atau kemauan daripada negara Indonesia itu sendiri. Sadari, negara Indonesia menggunakan hutan sebagai instrumen utama mereka. Kalau pada akhirnya mereka mau untuk yang namanya reforestasi secara alami, saya rasa ini membutuhkan waktu yang berpuluh-puluh tahun. Pada akhirnya banyak tambang dan lahan di Indonesia itu sudah rusak, dan bukankah pada akhirnya di sisi mereka tidak bisa memenuhi apa kemauan dari negara Indonesia mereka itu sendiri. Tapi saya akan menjelaskan dalam 6 poin. 1. Mereka bilang reforestasi alami bisa mengurangi bencana alam seperti kebakaran hutan dan lain sebagainya, tapi mereka tidak pernah menjelaskan hal ini dan menjabarkannya kepada kita, karena pada akhirnya mereka bilang bahwa
kebakaran hutan bisa terminimalisir di sisi mereka. Tapi mereka tidak pernah menjelaskan secara eksplisit kepada kita bagaimana mereka bisa menjelaskan dan menjabarkan bagaimana reforestasi alami itu bisa mengurangi bencana alam. Pun kalau mereka memberikan beban kepada kami, bagaimana di sisi kami bahwa kebakaran hutan itu bisa terminimalisir, ini simple untuk dijawab. Kebakaran hutan itu bisa lebih likely untuk terjadi di kedua sisi. Malahan kebakaran hutan itu bisa lebih terjadi di sisi mereka, karena pada akhirnya di sisi mereka hutan-hutan itu tidak pernah diawasi oleh manusia. Berbeda di sisi kami, reboisasi buatan akan ada pengawas dari manusia itu sendiri. Bukankah pada akhirnya kebakaran hutan itu bisa terminimalisir di sisi oposisi? Seluruh argumen mereka tentang hal ini itu sudah runtuh. 2, mereka bilang bahwa reboisasi hutan itu hanya monokultur dan tidak sesuai dengan konteks ekologis. Ini dismisif, karena pada akhirnya bentuk monokultur itu adalah sistem lama. Saya rasa mereka terlalu stuck di bentuk monokultur itu sendiri. Bukankah pada akhirnya sudah ada yang namanya assisted natural regeneration atau pada akhirnya akan ada reboisasi dengan sesuai konteks vegetasi sebelum ekologisnya itu dirusak. 3, mereka bilang akan ada campur tangan minim manusia pada reforestasi alami di sisi mereka itu sendiri. Tapi saya rasa ini terlalu dismisif. Mereka tidak pernah menjelaskan hal ini secara eksplisit kepada kita. Walaupun ini hadir di pembicara dua mereka seperti bilang masyarakat lokal itu akan ikut campur pada masalah ini, tapi bukankah pada akhirnya kita menyadari bahwa konteks ini alami? Apakah dengan campur tangan masyarakat lokal itu bisa dikatakan sebagai alami? Saya rasa juri bisa menimbang tentang hal ini. 4, mereka bilang mari kita percayakan dengan alam. Lantas saya rasa pembicara satu dari sisi oposisi telah mengatakan kepada mereka bagaimana cara mereka mengatasi lahan-lahan yang ada di Indonesia seperti lahan bekas tambang dan lain sebagainya dengan tingkat besi yang sangat tinggi. Saya rasa ini tidak bisa dilakukan penanaman kembali secara alami. Pada akhirnya ini membutuhkan bentuk intervensi daripada manusia itu sendiri. Di sisi mereka itu tidak akan pernah terjadi hal ini karena mereka mau alami dan alami. Pada akhirnya lahan-lahan di sisi mereka itu tidak akan pernah teratasi pada akhirnya. Silahkan. Dewan juri pembicara kedua mereka datang dan mengatakan bahwa itu pihak oposisi datang dan mengatakan bahwa hutan itu sering rusak karena ulah manusia, tapi mereka juga ingin minta pengawasan dari manusia itu sendiri. Sedangkan di pihak kami kita ingin perlindungan area inti dari gangguan aktivitas manusia agar regenerasi alam itu tidak terjadi. Hadir di poin interupsi mereka. Mereka tidak pernah menjelaskan kepada kita bagaimana bentuk intervensi dari manusia ada di sisi mereka. Jadi saya rasa interupsi mereka itu tidak berguna dan tidak perlu dijawab, karena pada akhirnya itu sudah terjawab dari pembicara satu dari Sofia itu sendiri. Tapi saya akan lanjut pada poin rebuttal, poin kelima. Mereka bilang bahwa data KLHK 2022 menunjukkan bahwa 60% bibit gagal dalam beberapa tahun. Tapi sebenarnya masalahnya ini bukan terletak pada reboisasi buatan itu sendiri, tapi ini stuck di bagian struktural, yaitu bentuk implementasi pada bagaimana reboisasi buatan itu bisa terjadi. 60% itu bisa gagal karena bentuk implikasinya salah. Malahan di sisi kami akan memperbaiki bentuk kesalahan-kesalahan yang ada di status quo. Mereka menghadirkan data KLHK 2022 dengan 60% kegagalan, tapi di sisi kami bisa untuk menekan angka tersebut turun drastis karena pada akhirnya bentuk kegagalannya itu hanya di level struktural, bukan dalam bentuk implementasi mendalam. Tapi ya, mari bangun kasus. Juri, saya rasa beban dari sisi oposisi itu adalah membuktikan kepada Anda bahwa pada akhirnya bentuk keefektivitas yang ada di sisi proposisi seperti bentuk reforestasi alami itu tidak efektif dengan konteks Indonesia, dan meyakinkan kepada juri bahwa bentuk reboisasi buatan itu bisa lebih terimplementasi dan bisa terimplikasi di Indonesia itu sendiri. Kenapa deforestasi alami tidak sesuai dengan konteks Indonesia? 1. Skala kerusakan dan urgensi. Waktu Indonesia mengalami degradasi dan deforestasi yang signifikan akibat konversi lahan. Mengandalkan deforestasi alami butuh puluhan tahun agar fungsi ekologis itu bisa kembali. Hutan adalah instrumen utama ekonomi di Indonesia. Pada akhirnya kalau mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini secara cepat, ini akan membunuh yang namanya instrumen ekonomi yang ada di Indonesia. 2. Banyak lokasi yang sudah rusak dan tidak dapat dipulihkan secara sendiri. Contohnya, lahan bekas tambang, timbunan overburden, dan lahan yang kehilangan topsoil atau tercemar logam berat. Buktinya apa? 14 juta hektar tidak bisa. 14 juta hektar hutan Indonesia berada dalam kondisi degradasi buruk. Buktinya data dari KLHK 2022 menunjukkan hal tersebut. 3. Akan ada invasi spesies di sisi mereka, karena pada akhirnya bentuk reforestasi alami itu tidak dialami oleh manusia. Bukan pada akhirnya data dari KLHK, data dari LAPAN dan SIFOR 2019 membuktikan lebih dari 60% area yang dibiarkan pulih alami berubah menjadi padang alang-alang atau imperata grassland dan tidak berkembang menjadi hutan kembali. Pada akhirnya rehabilitasi hutan itu tidak bisa terjadi di mereka karena 60% itu akan dikuasai oleh alang-alang. Atas sebagai alasan bangga menolak mosi. Itu
Itulah tadi argumen dan penjelasan yang sangat luar biasa dari pembicara kedua dari tim kontra. Selanjutnya kita akan mendengarkan argumen dari pembicara ketiga tim pro. Baik, saya akan menutup kasus dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan juri yang arif dan bijaksana, moderator, timekeeper, serta kawan tim kontra yang saya cintai. Sebelum saya memasuki menelaborasi tatanan argumentasi kami lebih jauh, izinkan saya untuk memberikan klarifikasi atas kekeliruan logika yang dilakukan oleh lawan. Dewan juri yang pertama, ketangtu tim kontra membantah bahwa Ketangtu tim kontra membantah bahwa rehabilitasi hutan ini pada sisi kami akan berjalan dengan aman. Namun saya rasa pembicara kedua kami telah menjelaskan mengenai hal itu, maka dalam sisi ini mereka sudah argumen mereka sudah tentu. Selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan 3 pilar mengapa kami berdiri di dalam komposisi. Yang pertama, dewan juri, adanya efektivitas alami memulihkan keanekaragaman hayati dan kestabilan ekosistem. Dewan juri yang kedua selanjutnya adalah efisiensi dan kualitas sumber daya alam yang dihasilkan di sisi kami jauh lebih baik dan lebih unggul. Dewan juri selanjutnya yang ketiga adalah kemandirian ekologis, alam memulihkan dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lokal tanpa intervensi yang justru sering mengacaukan keseimbangan. Dewan juri kami tegaskan bahwa apabila mereka datang dan mengatakan bahwa dengan reboisasi hutan dengan reboisasi buatan itu akan lebih cepat, namun dewan juri hal itu tidak akan berlangsung secara efektif. Dewan juri izinkan saya untuk menjelaskan salah satu hal. Dewan juri berdasarkan data dari CIFOR 2020 bahwa hutan Kalimantan 40% spesies lokal dan daya serap karbon dari hutan alami, artinya memang hijau. Namun apakah itu akan seefektif dari rehabilitasi alami? Dewan juri yang kami maksud di sini, sebelumnya mereka menyinggung tentang kebakaran hutan di Kalimantan, namun kami jelaskan bahwa reboisasi buatan itu 40% akan menyerap karbon dari hutan alami. Itu berarti mereka akan lebih buruk dalam sisi mereka. Dewan juri selanjutnya berdasarkan data KLHK 2021, 1 dari 3 hutan reboisasi akan gagal total karena rendahnya daya tumbuh bibit dan tidak adanya perawatan yang berkelanjutan. Jadi sama saja seperti rumah yang dibangun dengan cepat namun cepat juga runtuh. Dewan juri selanjutnya saya akan memasuki tatanan argumentasi saya. Dewan juri sebelumnya kami telah menjelaskan dalam pembicara pertama kami bahwa dengan adanya rehabilitasi alam ini telah dimonitoring, sedangkan mereka datang dan mengatakan bahwa rehabilitasi alami dalam sisi kami itu tidak ada campur tangan pemerintah, dan saya rasa ini adalah salah satu kontradiksi yang terjadi dalam perdebatan kali ini, padahal pembicara pertama kami telah menjelaskan dengan baik. Dewan juri selain itu mereka juga keliru, mereka tidak memperdulikan aktor rentan juri seperti para petani yang mendapatkan dampak langsung dari adanya reboisasi buatan seperti kebakaran yang terjadi di Kalimantan tersebut. Para petani yang berada di sekitar. Baik, silahkan saudariku. Kenapa petani menjadi orang yang menurut kamu itu urgent? Saya rasa kita membangun hutan kembali itu dengan reboisasi, kita menyelamatkan aktor-aktor rentan karena mereka bekerja di situ. Dewan juri, kita mempercepat pertumbuhan dan mempercepat semua proses pemulihan itu, sehingga pada akhirnya aktor rentan di sekitar itu akan terlindungi. Dewan juri telah kami jelaskan bahwa dari adanya rehabilitasi, maksud saya dari adanya reboisasi buatan ini, mereka itu akan 40% lebih buruk dalam menyerap karbon. Dewan juri, makanya kebakaran di Kalimantan tersebut dapat terjadi. Akibatnya para petani yang berada di sekitar hutan tersebut mendapatkan akibatnya. Mereka adalah aktor rentan yang mendapatkan dampak buruk dari status quo yang terjadi. Dewan juri selanjutnya dengan adanya deforestasi alami, tumbuhan pionis seperti sengon laut atau meranti kecil muncul secara alami, menstabilkan tanah dan menciptakan kondisi bagi spesies asli untuk tumbuh. Jadi hutan bukan cuma ada, namun hutan dapat hidup dan tumbuh dan bisa bernafas. Seperti itu Dewan juri saya rasa di sisi kami. Dewan juri selanjutnya KLHK dan ITO 2021 menjelaskan bahwa 60% area bekas deforestasi masih tersisa seed bank atau cadangan benih. Jadi saya rasa itu mematikan argumen mereka karena
mereka datang dan mengatakan bahwa dari bekas hutan yang akan kita rehabilitasi itu tidak ada lagi tersisa bibit. Namun data telah menyatakan, fakta telah bersuara bahwa 60% area bekas deforestasi masih tersisa seed bank Dewan Juri atau cadangan benih di lapisan tanah dan vegetasi pionir yang bisa menciptakan reforestasi alami. Jadi Dewan Juri saya rasa atas segala data, logika yang kuat, tim proposisi telah berdiri di atas kebenaran dan kami atas segala alasan bangga memenangkan perdebatan kali ini. Luar biasa argumen dan bidasan yang telah dipaparkan pembicara ketiga dari tim pro. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim kontra untuk mengemukakan argumennya. Menutup kasus dari pihak oposisi dalam 3, 2, dan 1. Hutan Indonesia yang udah rusak parah akibat pembalakan liar dan kebakaran, apakah cukup jika kita menunggu alam itu untuk menyembuhkan diri sendiri? Jawabannya tentu tidak. Tapi sebelum lanjut ke konteks, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk merespon beberapa kegagalan dari pihak pemerintah itu sendiri. Yang pertama, mereka bilang kalau reforestasi alami itu akan hasilkan ekosistem yang stabil dan akan menghasilkan yang beragam. Tapi ini nggak benar, karena keanekaragaman itu hanya bisa tumbuh kalau masih ada sumber benih satwa, penyebar biji, dan kondisi tanah yang mendukung. Faktanya apa? Di kawasan kritis seperti lahan pasca tambang di Kalimantan Tengah, tanahnya itu udah kehilangan benih alami. Ini disebutkan oleh data KLHK tahun 2023, 60% lebih dari area yang terdegradasi berat itu tidak lagi punya cadangan biji alami, sehingga pada akhirnya yang mereka bilang tentang reforestasi alami itu tidak akan pernah tercapai di sisi mereka. Tapi dua, kalau mereka bilang kalau biaya yang jauh lebih murah itu akan ada di sisi mereka dan di sisi kita akan ada biaya yang jauh lebih mahal, tapi itu nggak benar Dewan Juri yang terhormat, karena data KLHK tahun 2024 menyebutkan kalau biaya pengawasan atau biaya hutan alami itu mencapai 10-15 juta per hektar tanah. Itu setara dengan penanaman reboisasi. Tapi yang lebih buruk di sisi mereka, karena mereka harus menunggu 30-50 tahun. Sedangkan dengan biaya yang sama, pada akhirnya di sisi kita itu akan jauh lebih diminimalisir dan jauh lebih cepat pada akhirnya. Silahkan. Dewan Juri, pembicara kedua kami telah menjelaskan berulang kali bahwa di Kalimantan hutan itu dibiarkan beregenerasi alami setelah kebakaran 40% dan itu tidak membutuhkan waktu yang lama, Juri. Sedangkan di posisi mereka, bibitnya mereka sendiri saja tidak dapat bertahan dengan jangka panjang, sehingga saya tidak mengerti mengapa pihak oposisi mempertahankan argumen mereka. Kenapa kalian mengatakan kalau di sisi kita bibit tidak akan tumbuh alami, sedangkan saya rasa Givari sudah bilang ke kita semua kalau di pihak kita itu akan ada penanaman dan pemilihan bibit di tempat hutan yang akan mereka tanami. Ini sudah dijawab sedari awal dan saya rasa ketika mereka hadir dengan membantah hal tersebut itu sudah tidak bisa Dewan Juri yang terhormat. Ketiga, mereka bilang kalau satwa itu butuh tempat tinggal. Kita tahu akan hal itu, makanya kita mau untuk mempercepat proses tempat tinggal mereka dengan cara mereboisasi hutan. Karena di pihak kita itu akan jauh lebih cepat karena adanya peran dari pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat lokal itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Di sisi kita juga akan melindungi masyarakat pedesaan yang tinggal di dekat sekitar hutan karena kita akan mempercepat proses tempat mereka untuk hidup, tempat mereka mencari makanan misalnya, atau tempat mereka mencari bahan-bahan kayu bakar dan lain sebagainya. Silahkan. Dewan Juri, bagaimana dengan aktor rentan yang telah kami berikan bahwa satwa endemik Indonesia yang kehilangan habitat akibat reboisasi buatan yang tidak menyediakan ekosistem alami mereka? Itu adalah fakta yang kami berikan sedari awal. Juri, reboisasi hutan bukan berarti kita menanami pohon-pohon plastik, tapi yang kita lakukan adalah menanami pohon-pohon yang bisa tumbuh, pohon-pohon atau bibit-bibit yang alami. Sehingga pada akhirnya ketika kita sudah menanam, yang akan tumbuh adalah hasil yang alami. Ini bisa melindungi aktor rentan yang kamu tawarkan seperti hewan-hewan yang hidup yang berketergantungan dengan kehidupan alami. Sehingga saya rasa itu tidak terlalu rentan di sisi kita. Tapi ya, kalau mereka bilang reboisasi hutan gak efektif, tapi jangan timbang argumen mereka karena ini akan saya buktikan dalam argumentasi saya Dewan Juri yang terhormat. Tapi yang terakhir sebelum masuk ke konteks, mereka membawakan mekanisme kalau akan melibatkan masyarakat lokal untuk pengawasan. Saya rasa ini masih analisis, nggak perlu mekanisme dan kamu tidak perlu menjelaskan hal itu. Tapi mari kita masuk ke
kepada konteks. Poin A, kenapa di sisi mereka itu tidak efektif? Yang pertama, karena sebagian besar lahan kritis itu udah kehilangan sumber benih alami mereka. Reforestasi alami itu hanya bisa dilakukan kalau ada seed bank atau cadangan biji di tanah atau pohon induk di sekitar lokasi. Masalahnya, Indonesia itu sudah banyak hutan yang rusak total akibat tambang, akibat pembalakan liar, dan akibat kebakaran yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, KLHK 2024 yang sudah Sofia sebutkan kalau 14 juta lahan itu kritis dan lebih dari 60% itu tidak mampu untuk dilindungi atau tidak mampu untuk berkembang biak secara alami. Sehingga pada akhirnya apa yang mereka tawarkan itu tidak akan bisa termaksimalkan pada akhirnya Dewan Juri. Tapi kedua, ini prosesnya sangat lama dan nggak pasti karena IPB 2021 itu di Kalimantan udah menunjukkan kalau lahan bekas kebakaran itu butuh 70 sampai 100 tahun untuk kembali. Padahal Indonesia itu sedang di masa Indonesia itu sudah dikejar target net zero emission pada tahun 2060 dan sektor hutan itu udah dituntut untuk menyerap karbon secara cepat. Sehingga pada akhirnya mereka tidak akan pernah mencapai net zero emission 2060 di sisi mereka Dewan Juri. Tapi B, kenapa di sisi kita reboisasi hutan itu akan jauh lebih efektif? Karena pertama, reboisasi itu dirancang sesuai kebutuhan lingkungan masyarakat Dewan Juri yang terhormat. Seperti pohon keras itu untuk mencegah longsor di lereng, pohon penyerap itu untuk menyerap banjir yang ada. Sehingga pada akhirnya di pihak kita tidak hanya serta-merta untuk menanam bibit yang tidak ada manfaatnya untuk hutan itu sendiri, tapi di pihak kita akan ada penanaman bibit yang memastikan bahwa semua kerusakan atau meminimalisir adanya lagi kerusakan yang kedua kali pada akhirnya. Contohnya di program rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2022, yaitu KLHK sudah melibatkan 250 lebih masyarakat lokal untuk menanam pohon produktif seperti mahoni, petai, dan durian di Jawa dan Sulawesi. Ini terbukti efektif karena mereka bisa menekan angka-angka seperti kebakaran dan kebanjiran itu pada akhirnya. Tapi dua, kita mampu melindungi aktor rentan dan itu sudah mampu untuk kita lindungi dan dengan semua alasan bangga menolak masih. Baik, itulah tadi argumen dan berdasar dari pembicara ketiga dari tim kontra. Selanjutnya kita akan mendengarkan replay speech dari tim kontra. Baik, menutup keseluruhan kasus dari sisi oposisi dalam hitungan 3, 2, dan 1. Kedua belah tim telah sepakat dari awal kita membahas konteks negara Indonesia, tapi saya rasa dan hanya sisi oposisilah yang telah membahas tentang hal ini, bagaimana pada akhirnya kemauan dari negara Indonesia itu bisa lebih terpenuhi dari sisi oposisi. Tim government tidak pernah menjelaskan secara eksplisit tentang hal ini, jadi saya rasa bagaimana bentuk Indonesia itu tidak akan pernah ditimbang dari sisi mereka. Tapi saya akan menjelaskan kepada juri bagaimana poin kemenangan yang ada di sisi oposisi. 1. Kami menjawab beban mosi atas 3 lapisan atas 4 lapisan. A. Kenapa reforestasi alami itu tidak sesuai konteks Indonesia. B. Kenapa reboisasi buatan sesuai dengan konteks Indonesia. C. Implikasi pada hutan itu sendiri. D. Bentuk penanaman itu tidak serta-merta ditanam secara monokultur dan lain sebagainya. A. Kenapa reforestasi alami itu tidak sesuai dengan konteks Indonesia. Karena sadari Indonesia telah banyak lahan-lahan yang telah rusak parah. Proses daripada reforestasi alami itu lama. Data dari IPB 2021 di Kalimantan menunjukkan bahwa 70 hingga 100 tahun butuh 70 hingga 100 tahun untuk kembali fungsi ekologis dan lain sebagainya. Padahal Indonesia sedang dikejar oleh target besar net zero emission 2026 dan sektor hutan disuruh untuk menyerap karbon secara konsisten. B. Kenapa reboisasi buatan sesuai dengan konteks Indonesia? Karena sadari Indonesia telah banyak lahan rusak. Malahan kita butuh adalah proses reboisasi buatan yang cepat dan tidak butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Pun pada akhirnya hasilnya itu kurang lebih sama seperti reforestasi alami pada akhirnya. C. Implikasinya pada hutan seperti apa? 1. Indonesia lebih cepat memulihkan fungsi ekologis. 2. Keberhasilan itu bisa lebih terarah. 3. Ekonomi bisa ditingkatkan karena hutan adalah instrumen utama bagaimana ekonomi itu ada di Indonesia. 4. Ini akan membuka lapangan pekerjaan. Pun pada akhirnya D.
bentuk penanaman itu tidak serta-merta ditanam secara monokultur, karena saya rasa pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3 dari sisi oposisi telah menjelaskan kepada kita. Bukankah pada akhirnya bentuk penanaman itu ada pertimbangan bagaimana bentuk ekosistem yang ada sebelum melakukan reboisasi itu sendiri? Kita tidak semena-mena menanam pohon pinus di pinggir hutan, malahan kita akan tanam pohon mangrove kita tidak semena-mena menanam pohon pinus di pinggir pantai, malahan kita akan menanam pohon mangrove di pinggir pantai itu sendiri. Jadi saya rasa mereka bilang bahwa akan ada monokultur di sisi mereka, itu tidak bisa ditimbang pada akhirnya. Tapi apa poin kekalahan dari sisi government? Satu, mereka tidak pernah menjawab kekhawatiran kita tentang bagaimana tanah yang akan rusak parah dan bisa untuk melakukan reforestasi alami, bagaimana konteks Indonesia itu ada pada status quo. Dua, mereka kontradiktif. Mau tetap ada campur tangan manusia, tapi alami ini tidak jelas karena tidak ada parameter itu sendiri. Tiga, mereka tidak melindungi satwa liar dan aktor rentan itu sendiri. 4. Di sisi mereka akan ada invasi spesies. Buktinya apa? Data 8 dan C4 2019, lebih dari 60% area yang dibiarkan pulih alami akan berubah menjadi padang alang-alang atau imperata grasslands dan tidak berkembang menjadi hutan kembali, dan ini adalah data yang bisa membunuh seluruh kasus mereka. Sehingga apa matriks penilaian juri agar juri bisa memenangkan tim oposisi pada perdebatan ini? 1. Siapa yang paling efektif untuk melakukan reboisasi hutan? 2. Siapa yang paling bisa memenuhi kebutuhan Indonesia itu sendiri? Maka saya rasa seluruh dari argumen oposisi pembicara 1, pembicara 2 hingga pembicara 3 telah memenuhi apa beban dari mosi itu sendiri, atas sebagai alasan bangga memenangkan sisi oposisi. Luar biasa argumen-argumen yang telah dipaparkan oleh tim kontra. Selanjutnya saya persilahkan kepada reply speech dari tim pro. Menutup debat dalam hitungan 3, 2, dan 1, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, saya tidak mengerti mengapa pihak oposisi selalu dismisif terhadap data dan argumen yang telah kami paparkan. Saya tidak tahu berapa kali saya telah menjelaskan bahwa reboisasi buatan itu tidak efektif, juri. Pertama, banyak tanaman yang tidak sesuai dengan kondisi ekologis lokal. Mereka datang dan mengatakan bahwa mereka akan menanam sesuai dengan kondisi tanah itu sendiri, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu menanam tidak sesuai dengan kondisi ekologis itu sendiri, juri. Kemudian yang kedua, kurangnya perawatan pasca tanam. Mereka sama sekali tidak menyentuh argumen ini. Kemudian yang ketiga, yaitu rendahnya tingkat keberlangsungan hidup bibit. Sekalipun mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak menanam bibit plastik, tapi juri, faktanya bibit ini tidak berlangsung dengan untuk jangka panjang, juri. Berbeda dengan posisi kami pun, reboisasi buatan itu didominasi oleh 1 atau 2 jenis pohon saja, juri. Tidak beragam. Kemudian yang kedua, mereka tidak memperdulikan aktor rentan yang telah kami berikan. Mereka hanya berfokus pada faktor ekonomi saja untuk membuka peluang kerja, tapi mereka mengabaikan satwa endemik Indonesia yang kehilangan habitat akibat reboisasi buatan yang tidak menyediakan ekosistem alami mereka, juri. Kemudian yang ketiga, fakta yang mereka berikan itu palsu. Dewan Juri sadari bahwa mereka mengatakan tidak terdapat lagi sisa setbank, namun data KLHK dan ITOD 2021, 60% area bekas deforestasi masih tersisa seedbank atau cadangan benih di lapisan tanah dan vegetasi yang bisa memicu reforestasi alami. Kemudian yang keempat itu jangka panjang dan jangka pendek. Pada akhirnya kita kembali ke reforestasi atas semua kegagalan reboisasi yang tidak mampu. Pertama, tanaman itu tidak sesuai. Kedua, rendahnya keberlangsungan hidup. Ketiga, ketahanan terhadap monokultur. Dan yang keempat itu biaya besar tapi dampaknya kecil. Saya telah menegaskan bahwa status quo yang mereka berikan itu gagal, juri. Kemudian kebakaran hutan akibat mereka datang dan mengatakan bahwa kebakaran hutan itu diakibatkan oleh manusia itu sendiri, juri. Tapi mereka menawarkan evaluasi, mereka ingin memberikan kontribusi dari manusia itu sendiri, sedangkan mereka telah mengatakan bahwa ulah kerusakan hutan itu sendiri oleh ulah dari manusia itu sendiri, juri. Sedangkan di posisi kami akan melakukan pelindungan area inti dari gangguan aktivitas manusia, sehingga tidak agar generasi alami itu terjadi dengan baik, karena kami tahu bahwa kerusakan itu terjadi akibat ulah manusia. Oleh sebab itu kita harus menjauhi akar permasalahan itu sendiri, bukan malah berkontribusi dengan manusianya, juri. Kemudian pembicara kedua dan pembicara ketiga kami juga telah menjelaskan bahwa melakukan secara alami itu tidak membutuhkan waktu lama seperti Kalimantan, juri. Kami telah memberikan hal itu berulang kali, tapi pihak oposisi tutup mata akan hal itu dengan semua alasan bangga mendukung mosi.